Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kesempatan ini kita akan merenungkan angka yang sedang viral di dunia sekarang ini, 19 COVID-19. Angka ini akan menjadi perenungan kita. 9 buku yang akan kita ambil dalam Alkitab ini. Dari 9 buku ini kita akan membaca dan merenungkan pasal 19 dan ayat yang ke-19. Itulah sebabnya maka tema ini diambil adalah Gema Firman dalam angka bermakna. Gema firman dalam angka bermakna. Apa makna rohani dari angka yang kita akan renungkan pada kesempatan ini? Angka 19. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman. Konsentrasikan kami kepada kebenaran firman yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca buku Kejadian dan buku Keluaran yang sama-sama terambil di pasal 19 dan ayat 19. Mari kita dengarkan ayat ini. Ayat ini berbunyi seperti ini. Sungguhlah hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Itu yang terdapat dalam Kejadian 19 ayat 19. Kita baca atau kita dengarkan ayat yang terdapat dalam Keluaran 19 ayat 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Demikian dua ayat ini yang saya sudah sampaikan kepada kita bersama-sama. Saudara-saudara, COVID-19 semakin banyak menelan korban, bagaikan bunyi lonceng kematian yang semakin lama semakin keras. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan dalam doa. Seperti Musa ketika ia berbicara kepada Tuhan, Tuhan pun menjawab Musa. Bagaimana Lot ketika ia berbicara bermohon kepada kedua malaikat yang datang ke rumahnya, ia pun dapat terselamatkan dari api kematian yang menghanguskan manusia yang ada di kota Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, kita akan ulangi ayat ini, yaitu Kejadian pasal 19 ayat 19. Sesungguhnya hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidup. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Ketika kedua malaikat yang datang ke rumah Lot mendesak Lot dan keluarganya untuk segera tinggalkan kota Sodom malam itu, tetapi Lot
dan istrinya, termasuk kedua anak gadisnya, berlambat-lambat sampai akhirnya fajar menyingsing atau sudah hampir kesiangan. Lalu kedua malaikat itu memegang tangan Lot, tangan istri Lot, dan tangan kedua anak gadis mereka. Kedua malaikat ini menuntun mereka sampai keluar kota Sodom. Setelah tiba di luar kota Sodom, malaikat perintahkan mereka untuk lari ke gunung, jangan berhenti, bahkan jangan pernah menoleh. Saudara-saudara, namun dalam perhitungan Lot, jika ia dan keluarganya lari ke gunung, mereka akan tersusul oleh bencana api yang membinasakan mereka. Akhirnya Lot meminta agar mereka diizinkan untuk lari saja di kota Soar. Kota Soar yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat di mana mereka berada ketika itu. Dan malaikat Tuhan mengizinkan mereka lari ke kota Soar. Namun istri Lot menoleh ke belakang dan mati menjadi tiang garam. Saudara-saudara, segala daya upaya kita sudah buat, tetapi kita belum juga terbebas dari ancaman kematian dari si nomor punggung 19. Saudaraku, jalan satu-satunya hanya lari kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Tempat di mana kita bisa berteduh. Tempat di mana kita bisa mendapatkan perlindungan. Tuhan adalah gunung perlindungan kita. Tetapi pertolongan Tuhan itu akan kita rasakan atau akan Tuhan nyatakan. Dengarkan ayat ini. Imamat 19 ayat 19. Kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan. Sekali lagi, Imamat 19 ayat 19. Saya mau ulangi bahwa setiap buku yang kita baca, fatsalnya di 19 dan ayatnya di ayat yang ke-19. Imamat 19 ayat 19. Kamu harus berpegang kepada perintah-perintah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus berketetapan menuruti perintah Tuhan. Istri Lot tidak mengindahkan perintah Tuhan. Pikiran dan keinginannya masih tertuju pada kekayaan materialnya di kota Sodom dan Gomora. Dan akibatnya adalah kematian. Saudara-saudara, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Kita menuntut pertolongan sementara kita melanggar perintah Tuhan, itu kan tidak adil. Tuhan Yesus berkata begini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintah. Bukti dari kasih kita kepada Tuhan dinyatakan lewat penurutan kita kepada seluruh perintah Tuhan. Kita mengasihinya karena Ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara, kita tidak membunuh, tapi kita berdusta. Kita tidak membunuh, kita tidak berdusta, tetapi kita mencuri. Itu tetap melanggar perintah Tuhan. Saudara, sebagai warga yang baik, warga masyarakat, sebagai warga negara Republik Indonesia, mari kita tunduk taat kepada perintah
dan kaidah serta aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Jadilah warga masyarakat yang baik dan taat. Kita tidak bisa menuntut hak kita sementara kita tidak menjalankan kewajiban kita. Kita akan mendapatkan hak kita jika kita menjalankan kewajiban kita. Bilangan 19 ayat 19. Dengarkan ayat ini saudara-saudara. Bilangan 19 ayat 19. Orang yang tahir itu harus memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Saudara-saudara, salah satu upaya mencegah atau bagaimana memutuskan mata rantai COVID-19 adalah dengan menjaga kebersihan dan kesehatan kehidupan kita. Di hadapan Tuhan kita harus bersih dari kenajisan dan kekotoran dosa. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Firman Tuhan katakan bahwa yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa dan pelanggaran kita. Kita perlu ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Tanpa ada pembaharuan, tanpa ada pertobatan, kita jauh dari pertolongan Tuhan. Bahkan ini yang nanti akan terjadi kepada kita. Ulangan pasal 19 ayat 19. Maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengah. Saudara-saudaraku, menjadi jahat tidak nanti membunuh atau menjadi koruptor. Tetapi sesungguhnya kata firman Tuhan, jika ia tahu berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, itu adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kita semua tidak lepas dari kelemahan, kehilafan, dan dosa. Kita terancam dengan kematian. Bertobat sebelum kita dibinasakan. Kasih karunia Tuhan tetap memanggil kita dan menunggu kita untuk sebuah perubahan kehidupan. Saudara-saudara, kemudian kita masuk pada 2 Samuel pasal 19 ayat 19. Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan jangan kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan kepada hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Saya ulangi kalimat ini. Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan jangan kiranya tuanku mengingat kesalahan yang kulakukan pada hari tuanku keluar menjadi raja. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Saudara-saudara, ayat ini adalah kata-kata atau kalimat dari seorang yang bernama Simei dari suku Benyamin dan salah satu anggota keluarga Raja Daud. Dia yang datang menjemput Daud dalam satu perjalanan Daud kembali. Dan Simei ketika ia bertemu Daud,
di sungai ketika Daud menyeberang, maka Simei bermohon. Simei datang sujud bermohon kepada Daud agar tidak mengingat lagi segala dosa dan kesalahan yang pernah ia buat kepada Daud. Saudara-saudara, apa yang pernah dibuat Simei kepada Daud adalah ia pernah meneriaki Daud dan ia pernah mencemooh Daud, bahkan mengutuk-ngutuki Raja Daud di pasal sebelumnya. Dan tentu ia merasa bahwa nyawanya terancam. Tapi ketika ia bermohon, Daud memberikan ia pengampunan. Bahkan dalam ayat terakhir pada pasal itu, pasal 19, Daud berkata, "Engkau tidak akan mati." Pengertiannya bahwa aku tidak akan membunuh. Saudara-saudara, Daud memiliki belas kasihan terhadap orang yang bersalah kepadanya. Saudaraku, bukankah Tuhan yang kita sembah melebihi Raja Daud? Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari Raja Daud. Allah kita adalah Allah yang maha pengasih, panjang sabar kasih setianya. Satu hal yang tidak dapat ditolak oleh Tuhan adalah ketika seseorang memohon keampunan dosa. Saya ulangi sekali lagi. Satu hal yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan adalah ketika seseorang mohon keampunan dosa. Salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, beberapa saat sebelum kematiannya, ia memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan anugerah kemurahannya kepada orang itu. Hari ini aku berkata kepadamu, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Tuhan Yesus. Sebuah jaminan yang luar biasa dari seorang mantan penjahat. Karena ketika ia mengakui dan bermohon, Yesus memberikan kepadanya keampunan. Keampunan itulah yang melayakkan dia untuk bersama-sama dengan Yesus nantinya di Firdaus. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat berikutnya dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 19. Pasal 19 ayat 19 dalam 2 Raja-Raja. Maka sekarang ya Tuhan, ini ayatnya, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Saya ulangi ayat ini. Maka sekaranglah ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkaulah Allah sendiri, ya Tuhan. Hanya Engkaulah Allah sendiri, ya Tuhan. Ketika dosa kita sudah dibereskan dengan Tuhan, dosa tidak memayungi kita lagi untuk bertemu dengan Tuhan, maka sekaranglah waktunya kita meminta apa yang kita butuhkan. Mari kita datang bermohon kepada Tuhan, datang menyatakan apa yang kita butuhkan dengan penuh kerendahan hati dan hati yang benar-benar sudah dibaharui dalam sebuah permohonan yang tulus. Bermohon dengan kesungguh-sungguhan
dalam kerendahan hati. Katakan kepada Tuhan dalam doa kita, maka sekarang ya Tuhan, selamatkanlah kiranya kami dari terjangan COVID-19, supaya segala kerajaan di bumi ini mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah dan Tuhan kami. Mari kita ulangi kata-kata ini. Maka sekarang ya Tuhan, selamatkanlah kami dari terjangan COVID-19, supaya segala kerajaan di bumi ini mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah dan Tuhan kami. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, mendengar setiap doa kami, agar kami boleh terhindar dari bencana yang sedang terjadi saat ini. Saudara-saudara, kita ke buku yang lain. 1 Tawarik 19 ayat 19. Ketika dilihat orang-orang yang takut kepada Hadasher bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon, dan ayat selanjutnya diterangkan seperti ini. Saudara-saudaraku, sesudah kita berdamai dengan Tuhan, jangan lupa kita perlu berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan orang lain. Konflik yang terjadi di dunia sekarang ini karena tidak ada damai. Damai itu indah, bukan hanya jadi slogan, tapi harus menjadi kehidupan. Damai itu indah, dan tidak ada yang paling indah selain damai. Yesaya pasal 19 ayat 19. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Makna yang terkandung dari ayat ini adalah mezbah adalah tempat di mana kita manusia berbakti menyembah Tuhan. Dan untuk sekarang ini itu adalah bangunan gereja. Saudara-saudara, kita dalam kondisi seperti ini memang belum memungkinkan untuk bertemu secara umum dalam ibadah gereja. Tapi kita boleh membuat ibadah pribadi, 2 atau 3 orang, atau mezbah keluarga. Nah, saudara-saudara, kita jangan khawatir, karena Allah hadir di tempat di mana saja kita berada. Tuhan hadir di mana-mana. Itu janjinya. Ya. COVID-19 tidak bisa menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dengan kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahkan bahaya pedang sekalipun. Semua ancaman-ancaman, semua bencana, bahkan kematian sekalipun tidak dapat pisahkan kita dengan kasih Kristus.
Saudara-saudara, memang kita perlu mewaspadai. Kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu mencari hikmat untuk bagaimana kita boleh terhindar dari musibah bahaya ini. Namun lebih dari apa yang kita mau buat, serahkan kepada Tuhan. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Ancaman kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita. Jadi kalaupun saya hanya bisa beribadah secara pribadi, berkeluarga secara beberapa anggota keluarga saya, itu tidak menghalangi kita untuk tetap ada bersama Kristus. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Aku ada di antara mereka. Kebenaran firman yang ada kepada kita akan memberikan kepada kita kepuasan, kenyamanan, jalan keluar dari setiap problema yang sedang saya dan saudara hadapi. Dengarkan apa kata firman Tuhan, segala petunjuknya, arahan firman Tuhan, agar kita boleh terlepas dari segala bencana yang sedang kita hadapi. Kemudian Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nasihat untuk anak-anak, hormati orang tua. Anda ada sekarang ini oleh karena mereka. Beri mereka perhatian. Layani mereka di masa tua. Karena engkau ada karena mereka. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara-saudara, kasih itu tidak memandang suku. Kasih itu tidak memandang bangsa, bahasa, dan agama sekalipun. Sebagai satu bangsa yang sedang diperhadapkan dengan pandemi ini, kita harusnya menjaga kasih persaudaraan. Saudara-saudaraku, kehidupan ini haruslah diikat dengan apa yang disebut kasih. Kasih akan menciptakan perdamaian. Perdamaian akan menciptakan kasih. Suasana itulah yang kita mau rasakan dalam kehidupan ini. Sekalipun kita terbatas dalam kumpulan orang banyak, tetapi wujud nyatakan itu dalam perilaku kehidupan saya dan saudara. Ayat terakhir, Yohanes pasal 19 ayat 19. Yohanes 19 ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kayu salib, saudara-saudara, kematian Yesus di atas kayu salib adalah jalan satu-satunya di mana manusia dapat diselamatkan dari kebinasaan dosa. Tapi dosa yang terus dipraktekkan adalah sesuatu yang seharusnya kita tinggalkan. Pertobatan yang Tuhan inginkan. Karena dosa telah dikalahkan Tuhan melalui kematiannya di salib Golgota. Saudara-saudara, itulah sebabnya kebenaran firman berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau ia tidak melalui aku, kata Tuhan. Saudara-saudara, jalan kehidupan hanya kepada Kristus. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita sedang diperhadapkan dengan beban yang berat.
COVID-19 merupakan tantangan kehidupan kita. Kita berjaga dan kita berdoa. Kita serahkan seluruh kehidupan kita. Tetapi lepas dari apa yang kita lakukan di dunia ini, kita mau mengingini sebuah kehidupan yang sifatnya abadi. Itulah kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Pertobatan perlu ada dalam kehidupan kita. Meninggalkan semua hal-hal yang tidak benar. Semua hal yang membawa kita kepada kebinasaan. Mari kita merubah hidup ini. Engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Pertobatan yang sesungguhnya harus ada dalam setiap hidup orang percaya. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan datang, Ia akan mengangkat kita, membawa kita ke tempat di mana Ia berada. Mereka yang sudah mendahului kita dalam kematian, Dia berkata, jangan takut. Akulah kebangkitan dan hidup. Ia akan membangkitkan setiap orang percaya yang sudah mati. Inilah jaminan dan pengharapan kita yang sesungguhnya. Biarlah kita tetap setia sampai Tuhan datang. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, berkat-Mu juga yang sudah kami rasakan pada malam ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu atas kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta sudah menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat. Amin. Cukup satu waktu ini. Orang mulia, cukup satu waktu. Sudah saya aman.